Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Birperi Masali 12. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar dapat terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat menonton serial ini. Onur memegang tangan Zeynep. Onur terlihat sangat senang. Tiba-tiba Mary datang dan menanyakan, mengapa Zeynep pingsan? Apa kata dokter? Zeynep tidak mau berterus terang kepada Mary kalau ia hamil. Zeynep memegang tangan Onur agar tidak memberitahu Mary. Zeynep berkata tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. Zeynep menyuruh Mary pulang ke rumah. Zeynep dan Onur akan pergi ke suatu tempat. Zeynep akan memberitahu semuanya nanti kepada Mary. Setiba di rumah, Onur berkata kepada Mary kalau Zeynep hamil. Mary pingsan mendengar perkataan Onur. Zeynep minta ini rahasia antara mereka bertiga untuk tidak mengatakan kepada semua orang sampai usia kehamilan 3 bulan. Tiba-tiba banyak SMS yang masuk ke HP Zeynep. Zeynep bertanya kepada Onur, apa yang akan dilakukan dengan berita-berita ini? Onur menyuruh Zeynep untuk duduk rileks karena Zeynep sedang hamil. Harika berkata kepada Umit, kalau ia, Safer dan Neslihan tidak melakukan hal itu. Umit mengomel, jika bukan Harika, siapa yang menyebarkan berita itu di media sosial? Harika bilang, pekerjaan ini terlalu berat untuk Umit, akan menjadi beban di pundak Umit, dan Umit akan berantakan. Umit merasa ia tidak pernah cukup di mata Harika. Harika berkata, besok di tengah-tengah rapat perusahaan yang paling penting, apa yang akan Umit lakukan? Jika Umit berantakan lagi, Harika adalah satu-satunya orang yang akan menolong Umit. Onur akan mencari siapa yang membuat berita ini. Zeynep minta agar Onur berjanji untuk tidak berbicara dulu dengan Safer masalah ini. Onur menyuruh Zeynep untuk makan buah-buahan. Zeynep akan pergi bicara dengan Safer dan akan cepat pulang. Mary disuruh tidak usah khawatir. Mary mengomel karena Zeynep meminta agar Onur tidak bicara dengan Safer. Tapi mengapa Zeynep justru pergi menemui Safer? Biarkan mereka mengurus masalah mereka sendiri. Zeynep ngotot, ia yang membawa masalah ini kepada mereka. Zeynep ingin mencari tahu. Onur memberitahu Ferdi kalau Zeynep hamil, tapi Zeynep takut untuk memberitahu kepada orang lain sebelum kehamilannya nyata. Ferdi memeluk Onur. Ferdi sangat senang dan bahagia. Ketika Ferdi mulai bekerja dengan Onur, Onur waktu itu masih anak-anak. Onur berterima kasih kepada Ferdi karena Onur mempunyai seseorang untuk curhat. Onur menyuruh Ferdi untuk menemukan orang yang membuat berita ini. Zeynep datang menemui Safer untuk bicara dan ikut masuk ke dalam mobil Safer. Zeynep ingin ia dan Safer memecahkan masalah ini. Zeynep tidak ingin menjadi orang yang datang di antara Onur dan Safer. Safer mengomel, seharusnya Zeynep berpikir sebelum mengatakan ia bersedia menjadi istri Safer ketika Zeynep jatuh cinta kepada Onur. Zeynep minta maaf kepada Safer dan meminta Safer untuk berhenti menyakiti Onur. Safer melihat ada mobil yang membuntuti mobil Safer. Safer langsung mempercepat laju mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tapi mobil itu langsung menghadang mobil Safer. Orang-orang Ergun keluar dari mobil itu dan mendekati Safer, serta menunjukkan pistol yang terselip di celananya. Orang Ergun menyuruh Safer untuk masuk ke dalam mobil. Sambil menodongkan pistol, orang Ergun menyuruh Safer untuk mengikuti mobil di depannya. Safer berkata, Zeynep tidak ada hubungannya dengan ini, biarkan Zeynep pergi. Orang Ergun berkata kalau Safer adalah pembunuh Ergun. Siapa yang memiliki andil dalam urusan ini, Safer harus memberitahu satu demi satu orangnya. Safer berkata ia benar-benar tidak tahu, Zeynep juga tidak ada hubungannya dengan hal ini. Orang Ergun menodongkan pistolnya ke kepala Zeynep. Zeynep mengatakan, Safer dalam keadaan koma pada saat Ergun mati. Safer ada di rumah sakit dan tidak dapat memberikan perintah. Safer berjanji kepada orang Ergun
akan menemukan orang yang memberi perintah untuk membunuh Ergun. Zeynep meminta agar ia dan Safer boleh pergi. Zeynep mengaku kalau ia sedang hamil. Safer kaget mendengar pengakuan Zeynep. Akhirnya Safer dan Zeynep dilepaskan oleh orang Ergun. Safer dan Zeynep pergi ke kafe. Zeynep berkata sebaiknya ia dan Safer pergi ke polisi. Safer ngotot ia akan mengurus masalah ini dari awal. Tapi Safer minta agar Zeynep tidak mengatakan apa-apa kepada Onur. Safer telah membuat banyak kesalahan dan sekarang Safer telah kehilangan Zeynep. Zeynep bilang tidak ada cinta di antara Safer dan Zeynep dan apa yang Safer rasakan bukanlah cinta. Tapi Safer ngotot kalau hatinya sakit. Safer berharap Zeynep dan Onur akan menjadi keluarga yang sangat bahagia. Safer hanya minta sedikit waktu untuk bisa menerima Zeynep bersama Onur. Safer mengeluh ia kehilangan cinta, kehilangan Onur, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan ayah, Hamid. Mengapa tak seorang pun mengerti Safer? Safer menangis sedih di hadapan Zeynep. Zeynep memeluk Safer, berusaha menghibur Safer. Diam-diam ada seorang wanita yang membuat video percakapan Zeynep dan Safer. Safer bersumpah berita yang tersebar di media sosial tidak ada hubungannya dengan Safer. Zeynep menerima telepon dari Onur dan Zeynep berbohong ia pergi untuk mencari udara segar. Onur masih mempunyai beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Sesampai di rumah, Mary berkata kepada Zeynep kalau Vigen datang dan menanyakan Zeynep. Mary tidak mengatakan apa-apa kepada Vigen. Onur mendapat SMS dari Ferdi yang berisi berita tentang Zeynep bersama Safer di sebuah kafe. Onur langsung emosi dan pergi meninggalkan restoran tanpa memakan makanan yang sudah dipesan. Zeynep menerima telepon dari Onur. Onur akan datang ke kantor Zeynep. Zeynep juga mendapat SMS dari Phyllis yang berisi berita Zeynep bersama Safer di media sosial. Mary kaget mendengar kata-kata Vigen. Zeynep adalah putri Vigen. Diucapkan Vigen pada saat Zeynep masuk ke ruangan. Tapi Zeynep tidak mendengar perkataan Vigen. Zeynep mengeluh ia telah berbohong kepada Onur dan tidak mengatakan kalau Zeynep bertemu dengan Safer. Mary berkata Zeynep harus tenang. Mary juga kaget. Zeynep akan pergi dan bicara dengan Onur. Vigen mengatakan apapun yang terjadi, Zeynep tidak boleh kesal dan marah. Mary minta agar Vigen memberitahu dahulu kepada Mary mengapa Zeynep adalah putri Vigen. Onur meminta Zeynep untuk bicara di dalam mobil. Onur marah kepada Zeynep karena Onur mencoba untuk menutup mulut setiap orang. Tapi apa yang telah dilakukan Zeynep? Zeynep berkata ia pergi bertemu Safer agar tidak membahayakan Onur. Zeynep menceritakan apa yang telah dialaminya bersama Safer kepada Onur. Zeynep ingin melindungi Onur dan Safer. Apa yang terjadi itu tidak seperti yang terlihat di berita. Onur mengatakan agar Zeynep tidak sendirian untuk sementara waktu. Onur akan mengirim seseorang untuk menjaga Zeynep. Onur datang ke perusahaan menemui Harika, Neslihan dan Safer menanyakan masalah Ergun. Tapi Harika, Neslihan dan Safer diam saja, tidak mau berterus terang kepada Onur. Onur akan pergi ke kantor polisi dan mengajukan gugatan. Vigen sangat bahagia mendengar Zeynep hamil. Vigen dan Zeynep saling berpegangan tangan. Zeynep dan Mary pergi dari kantor Vigen. Setelah mendengar cerita tentang Ergun, Onur berkata, apakah Harika, Neslihan dan Safer adalah mafia? Neslihan berkata, Fuad memanipulasi Neslihan dengan caranya. Onur menyuruh Neslihan untuk memanggil Fuad sekarang dan memberitahu Fuad kalau tawaran Fuad yang ingin minta saham perusahaan diterima. Onur juga menegur Safer. Mengapa Safer tidak datang kepada Onur? Safer protes, bagaimana ia bisa datang kepada Onur? Onur saja tidak mau memakai nama keluarga. Onur berteriak, ia sudah berkata berkali-kali,
Onur tidak mempunyai masalah dengan Safer dan Neslihan. Onur, Safer, dan Neslihan bersaudara. Ini tidak bisa diubah. Jangan melakukan apapun tanpa sepengetahuan Onur. Alp memberitahu Onur kalau Umid tidak datang ke kantor. Alp sudah menelepon Umid tapi tidak diangkat. Alp juga sudah mengirim SMS tapi tidak dijawab. Onur mendatangi Umid yang ada di kamar. Umid bertanya, mengapa Umid melarikan diri beberapa tahun yang lalu? Mengapa Umid frustasi? Mengapa Umid dirawat di rumah sakit? Karena Umid tidak mampu mengatasi semua perintah. Umid kehilangan kontrol diri. Harika membuli Umid dari semua sisi. Umid merasa semuanya begitu sia-sia. Onur berkata, ini adalah tempat untuk mendorong diri Umid. Kehidupan dan kekuasaan diperoleh melalui dendam. Umid akan menang tergantung dari pilihan yang Umid buat. Onur menyuruh Umid mandi dan Onur menunggu Umid untuk makan pagi. Senep menangis dan merasa khawatir. Onur akan meninggalkan Senep dan menyuruh Senep untuk aborsi. Senep menunjukkan berita yang ada di HP-nya. Senep mengeluh kalau berita itu berisi sesuatu yang buruk mengenai Senep. Tak lama, Senep menerima bingkisan dari Onur dan ada pesan tertulis Onur akan menjemput Senep jam 8 malam. Phyllis datang mengunjungi Senep dan memuji Senep memakai baju yang sangat cocok untuk Senep. Jika Onur ingin putus hubungan dengan Senep, Onur tidak akan mengirim baju yang indah seperti ini. Mary berkata, laki-laki ini melawan setiap orang seperti seorang satria sejak kemarin di media sosial. Mary dan Senep kaget mendengar Phyllis mengatakan laki-laki itu adalah Samet. Phyllis bilang Samet juga sedih ketika Samet mendengar berita seperti itu. Senep terlihat bahagia dan senang setelah mendapat telepon dari Onur yang akan menjemputnya 20 menit lagi. Onur membawa Senep ke restoran di mana wartawan majalah sudah menunggu dengan banyak pertanyaan. Onur berkata kepada Senep, jika Onur ragu akan cinta Senep kepada Onur, walaupun Onur sangat mencintai Senep, Onur pasti akan pergi. Senep mengatakan, setelah ibunya meninggal, Senep banyak berjuang untuk bertahan hidup. Samet selalu seperti anak kecil yang menolak untuk dewasa. Samet hanya tahu bagaimana untuk minta dan tidak mau tahu apa-apa. Sedangkan Phyllis memenjarakan dirinya sendiri dalam kesalahan yang dibuat sendiri. Senep menjadi tulang punggung di rumahnya. Itulah mengapa Senep merasa harus melindungi orang yang dicintainya. Onur berkata, Senep tidak sendirian lagi sekarang. Onur ada di samping Senep, tapi tinggalkan Onur sendirian untuk memecahkan masalah. Senep harus belajar untuk percaya kepada Onur. Senep ngotot kalau ia tidak pernah percaya kepada seseorang di dunia ini, kecuali kepada Onur. Onur curhat bila ia juga mempunyai trauma. Apapun yang Onur lakukan di dalam keluarganya, Onur selalu tidak dianggap. Tidak seorang pun percaya kepada Onur. Menerima berita membuat setiap orang capek dan sedih, tapi Senep sudah menghabiskan Onur. Senep adalah kekasih Onur, tapi Onur tahu sesuatu yang terjadi dari SMS orang lain. Jika Senep mau melindungi Onur, jangan takut untuk menyakiti Onur. Walaupun Onur sudah tidak mau memakai nama keluarganya lagi, Onur tetap mengakui adik-adiknya. Onur tidak akan meninggalkan Senep. Onur hanya minta agar Senep terbuka dan jujur kepada Onur. Senep akan belajar untuk tidak membuat keputusan sendiri dari sekarang. Senep dan Onur akan mempunyai banyak kesenangan bersama. Onur menjelaskan kepada wartawan kalau pertanyaan dan tulisan di media sosial sangat memalukan. Safer adalah adik Onur. Apa yang dilihat dalam video dan foto di media sosial itu merupakan pertemuan keluarga. Pengacara Onur akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk orang yang membuat berita ini.
Onur bilang Zeynep masih menjadi tunangan Onur, bahkan akan segera menikah. Setelah tiba di tempat Zeynep berkata agar Onur tidak terlibat dalam urusan yang berbahaya dan beresiko. Onur berpesan Zeynep tidak perlu khawatir akan Onur. Tiba-tiba Onur mendapat SMS dari Ferdi yang mengatakan kalau Vigen yang membuat berita di media sosial. Zeynep marah dan mengomel kepada Mary kalau Vigenlah yang telah membuat video dan menyebarkan berita di media sosial. Onur telah menugaskan Ferdi untuk menyelidiki hal itu. Vigen sudah dibutakan oleh permusuhan. Itulah tujuan utama Vigen masuk dalam kehidupan Zeynep. Zeynep sudah berjanji kepada Onur akan menghabiskan hari ini dengan tenang dan tidak marah-marah. Tapi tiba-tiba perut Zeynep sakit karena emosi terhadap Vigen. Pagi harinya, Zeynep berkata kepada Mary, ia akan pergi ke rumah Vigen untuk melampiaskan kemarahannya. Fuad datang ke kantor Harika karena disuruh datang ke sini pagi hari. Tiba-tiba Fuad ditangkap dan dibawa oleh orang Ergun. Harika menempelkan plester ke mulut Fuad karena Fuad terus berbicara sambil mengancam. Onur mengajak Neslihat untuk pergi bersamanya. Di dalam mobil, Fuad berkata kalau orang Ergun menangkap orang yang salah. Fuad tidak membunuh Ergun. Fuad menuduh Neslihan yang telah membunuh Ergun. Fuad ngotot, ia mempunyai bukti dan mengajak orang Ergun untuk pergi ke suatu toko barang antik. Fuad minta diambilkan sebuah flash disk kepada pemilik toko. Fuad kaget begitu melihat isi flash disk yang berisi film anak-anak. Orang Ergun marah dan membawa Fuad pergi. Fuad tidak tahu kalau Onur dan Neslihan ada di dalam toko. Tak lama Onur dan Neslihan keluar dari tempat persembunyiannya. Neslihan tersenyum bahagia. Onur berkata kepada pemilik toko barang antik untuk menutup masalah ini sampai di sini demi kebaikan bersama. Onur memberikan satu koper berisi uang kepada pemilik toko. Pemilik toko minta maaf kepada Neslihan. Zeynep datang ke rumah Vigen dan dengan marah mengatakan Vigen benar-benar telah membodohi Zeynep. Vigen meyakinkan Zeynep kalau Zeynep telah salah paham. Apa yang terjadi itu semua mempunyai penjelasannya dan minta agar Zeynep mau mendengarkan sekali saja. Tapi Zeynep berteriak kalau ia tidak datang ke rumah Vigen untuk mendengarkan Vigen. Zeynep datang untuk meneriakkan kekecewaannya kepada Vigen. Tak seorang pun menyakiti Zeynep seperti yang dilakukan Vigen. Zeynep minta agar persetujuan mereka berdua dibatalkan. Tiba-tiba perut Zeynep sakit dan minta agar Mary dipanggil untuk datang menjemput Zeynep. Neslihan memeluk Harika. Harika bertanya kepada Onur, apa yang Onur lakukan dengan rekaman yang asli? Onur mengambil flash disk dari saku celananya dan Neslihan yang akan menghapus rekaman itu. Neslihan mengucapkan terima kasih kepada Onur untuk semuanya, karena Neslihan telah melibatkan Onur dalam kejadian seperti ini. Vigen berkata, jika Zeynep merasa baik, Vigen ingin menunjukkan sesuatu yang akan menjelaskan semuanya. Zeynep dibawa ke dalam sebuah kamar. Dan Vigen mengatakan untuk pertama kalinya, Vigen curhat kepada Zeynep tentang kamar ini. Ranjang bayi itu milik putri Vigen. Zeynep mengambil sepatu rajut bayi yang ada di ranjang itu dan mengatakan ini adalah sepatu bayi Zeynep. Vigen tidak dapat menjelaskan semuanya sekarang. Vigen ingin Zeynep mengenal Vigen sedikit dulu, karena Vigen takut Zeynep tidak dapat mengerti. Vigen tidak bisa menjelaskan diri Vigen kepada Zeynep. Zeynep akan pulang ke rumah, tapi Vigen bilang Zeynep sudah ada di rumah Zeynep sendiri. Putri Vigen tidak mati, tapi dicuri dari Vigen, dan kemudian hidup secara tidak terduga membawa Zeynep kembali kepada Vigen. Vigen berkata kalau Zeynep adalah putri Vigen. Vigen tersenyum bahagia, sedangkan Zeynep terkejut mendengar perkataan Vigen.
Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.